Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan nasional yang ada di Indonesia. Hasil yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menguraikan pengertian sistem hukum dan sistem hukum. Jadi pengertian sistem, hukum, dan sistem hukum. Kemudian yang selanjutnya kalian dapat mendeskripsikan tujuan hukum dan sumber hukum. Kemudian selanjutnya dapat menganalisis penggolongan hukum dan sanksi hukum. Kemudian yang selanjutnya dapat menganalisis sistem peradilan nasional. Sebelum materi ini dilanjutkan, Bapak akan menampilkan sebuah tayangan mengenai sistem hukum di Indonesia dan berbagai macam dinamikanya, serta ada profil penegak hukum yang jujur, yaitu Jenderal Hugeng Iman Santoso. Beliau itu adalah salah seorang Kapolri yang sangat jujur, seperti itu. Beliau itu berawal dari celotehan dari Presiden Abdurrahman Wahid, bahwa menurut beliau itu ada 3 polisi yang jujur, 3 sosok polisi yang jujur. Yang pertama itu adalah polisi tidur, yang kedua patung polisi, dan yang ketiga adalah Jenderal Hugeng Iman Santoso. Bagaimana beliau itu sampai keluar dari kepolisian, sampai pensiun muda di usia 49 tahun dikarenakan memegang idealismenya. Silahkan untuk menyaksikan film tersebut. Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai terdengar ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Kejujuran dan integritas yang pada akhirnya membuat ia harus pensiun dini pada usia 49 tahun. Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Setamat dari Mulo atau setingkat SMP di Pekalongan, Hugeng hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan AMS atau SMA dengan penjurusan sastra barat. Hugeng yang masih berdarah ningrat berasal dari keluarga Amtenar. Ayah Hugeng, Sukaryo Hatmojo, merupakan seorang jaksa di Pekalongan. Latar belakang keluarga ini di kemudian hari mempertemukan Hugeng dengan kerabat ayahnya, Ating Natadikusuma, Kepala Jawatan Kepolisian Keresidenan Pekalongan. Dari sosok Ating Natadikusuma inilah Hugeng terinspirasi untuk menjadi perwira polisi dan memilih melanjutkan kuliah di RHS atau Recht Hogeschool, Sekolah Tinggi Hukum Batavia, sebagai dasar untuk melanjutkan ke Sekolah Komisaris Polisi di Sukabumi. Pada zaman 45 itu beliau masih sebagai seorang mayor angkatan laut ya. Pada saat itu kan mau pangkat, mau angkatan apa juga main dikasih aja. Tapi setelah Pak Ating itu menemui Bapak,
langsung teringat kembali oleh Bapak bahwa cita-citanya ingin menjadi seorang polisi seperti halnya Pak Ating. Akhirnya beliau kembali ke kepolisian. Setamat dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan Pertama tahun 1952, Hugeng langsung ditempatkan di Polda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara atau kini dikenal sebagai Intelpam Polri. 4 tahun berselang, tepatnya tahun 1956, Hugeng diangkat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal Sumatera Utara. Penugasan Hugeng di wilayah yang dikuasai korupsi, penyelundupan dan perjudian inilah titik awal kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda dimulai. Di hari pertama menginjakan kaki di kota Medan, Hugeng langsung menolak mentah-mentah gratifikasi mobil dan rumah mewah, lengkap dengan berbagai perabotnya yang disuguhkan para mafia untuk menyambutnya. Hugeng yang geram dengan upaya suap ini memilih tinggal di hotel dan tidak sudi sedikit pun menyentuh barang-barang pemberian para mafia. Di Surabaya sama di Medan keadaannya lain sekali. Di situ banyak judi, banyak itu ya, banyak smokel, banyak. Jadi memang kita waktu datang itu rumah sudah penuh, sudah diisi penuh dengan barang-barang. Tetapi ya Bapak tidak mau. Bapak bilang kalau ini masih ada isi ini, saya akan tinggal di sini, saya akan tinggal di hotel untuk berapa. Jadi kita pindah ke hotel beberapa hari sampai itu kosong. Pada tahun 1960, Hugeng ditarik ke Jakarta dan dipercaya mengemban berbagai tugas negara, salah satunya sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Selama menjabat sebagai Kepala Imigrasi, Hugeng murni hanya menerima gaji dari kepolisian. Untuk menambah penghasilan, sang istri, Mary, sempat berinisiatif membuka toko bunga di garasi rumah. Namun sehari sebelum pengangkatan sebagai Kepala Imigrasi, Hugeng menutup usaha kembang istrinya karena khawatir sejumlah koleganya di imigrasi akan memborong bunga untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Untuk kehidupan kita, tambahan kita, saya membuka toko kembang di garasi. Saya bekerja dengan satu orang, binder, dan lumayan income-nya untuk hidup kami. Waktu Bapak mendapat tugas baru, saya harus berhenti karena Bapak bilang sebaiknya kamu berhenti aja. Beberapa bulan sebelum pecah peristiwa G30S tahun 1965, Hugeng diusulkan Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Menteri Iuran Negara atau saat ini dikenal sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet 100 Menteri Presiden Soekarno. Pada tahun 1966, Hugeng akhirnya kembali ke kepolisian. Ia diangkat sebagai Deputi Operasi di bawah Komando Jenderal Sucipto Yododiharjo. Kecemerlangan karir Hugeng, terutama kesuksesannya dalam menangani kejahatan konvensional semasa menjadi Kepala Reskrim Sumatera Utara, membuat Presiden Soeharto tak ragu mengangkatnya sebagai Panglima Angkatan Kepolisian atau Kapolri pada tahun 1968. Track record Pak Hugeng yang bersih, yang tegas, yang disiplin, dan tidak ada kompromi dengan aktor-aktor kejahatan. Ini juga faktor-faktor lain yang mendukung untuk Pak Hugeng menjadi Kapolri, di mana saat itu situasi kejahatan yang sangat marak adalah kejahatan-kejahatan ya kayak street crime, kemudian kejahatan-kejahatan yang gangguan-gangguan keamanan di lapangan itu yang marak dengan berbagai bentuk kejahatan seperti penyelundupan dan sebagainya. Maraknya kejahatan ini bisa diindikasikan bahwa polisi, institusi kepolisian saat itu mengalami kewibawaan yang menurun gitu ya. Bagaimana kewibawaan bisa dikembalikan? Ya harus dipimpin oleh orang-orang yang punya integritas, punya komitmen, punya
kepribadian yang memang tidak bisa bargaining dengan hal-hal yang kompromi dengan kejahatan, ya Pak Hugeng ini yang memiliki latar belakang untuk pantas saat itu menduduki sebagai Kapolri. Kebijakan-kebijakannya Pak Hugeng mulai mengganggu Pak Harto juga gitu, mulai tidak nyaman dan tekanan makin kuat dari kalangan tentara untuk mengganti Kapolri gitu. Tak lama setelah diangkat sebagai Pancak atau Kapolri, Hugeng melakukan pembaruan struktur organisasi di tubuh kepolisian. Istilah Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau AKRI diubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri melalui Kepres nomor 52 tahun 1969. Selain itu, istilah Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia turut diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Melalui perubahan ini, Polri sepenuhnya berdiri sendiri dan bisa menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat tanpa intervensi dari angkatan bersenjata. Apakah saudara-saudara mau berjanji kalau tidak akan berbuat gitu lagi? Ayo semua bilang, mau? Oke. Setelah kepemimpinan Pak Hugeng di Polri, ini pun polisi ini kan berada di bawah naungan ABRI, di bawah domain pertahanan, dengan doktrin pertahanan. Nah, ini yang membedakan situasi ketika Pak Hugeng. Pak Hugeng waktu itu kan memang rakyat dan polisi dekat, karena memang integrasi belum sepenuhnya. Suri tauladan yang dilakukan oleh Pak Hugeng itu dia coba diterapkan dalam kebijakan-kebijakannya tentang persoalan manajemen keuangan, tentang persoalan moralitas polisi dalam kaitannya dengan uang yang tidak untuk kebutuhan pribadi. Kebijakan lain dari periode kepemimpinan Hugeng di Polri yang hingga kini terus diterapkan adalah penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor. Berbekal kebiasaannya turun ke lapangan dan melihat realitas tingginya angka kematian akibat kecelakaan sepeda motor, Hugeng terilhami untuk mencetuskan kebijakan ini. Kebijakan mewajibkan pemakaian helm bagi pengguna sepeda motor ini sempat menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menuding Hugeng hendak mengintervensi hak dan wewenang DPR. Pembenahan yang mungkin sampai sekarang langgeng ya. Saya pikir kok yang paling legend gitu ya, kebijakan helmisasi ya. Ini benar-benar sampai sekarang pun juga sudah merasuk di dalam diri rakyat ya, person by person. Ketika naik motor, mana ada sih sebenarnya ya pada umumnya yang berani di jalan tanpa helm. Ini kan sudah merasuk sehingga ada awareness daripada rakyat ketika naik motor ya harus pakai helm. Nah, ini kan awalnya kebijakan Pak Hugeng ketika menggelondorkan bahwa setiap orang yang naik motor harus pakai helm. Ini kan nggak mudah. Bahwa pada saat kebijakan itu diimplementasikan banyak pro and kontra juga. Bahwa yang kontra menganggap bahwa polisi itu nggak seyogyanya membuat hukum, tapi melaksanakan hukum. Itu yang kontra dengan kebijakan helmisasi. Tetapi kenapa helmisasi tetap berjalan meskipun ada pro and kontra ya? Karena pertimbangan Pak Hugeng adalah pertimbangan Polri saat itu yang di bawah Pak Hugeng, keselamatan rakyat itu lebih penting daripada hanya perdebatan yang bersikap lebih kepada legalitas. Sebagai pemimpin tertinggi kepolisian, sosok Hugeng kala itu dinilai sejumlah kalangan mampu mempresentasikan seorang polisi sipil yang dekat dengan masyarakat. Selain terbuka dengan pers, keaktifan Hugeng bermain musik bersama grup The Hawaiian Seniors sempat membuatnya dijuluki The Singing General. Dengan menyanyi sembari menggunakan seragam polisi lengkap, Jenderal Hugeng berhasil menghapus kesan sangar
yang biasa melekat pada aparat kepolisian. Selama menjabat Kapolri, integritas sosok Hugeng terus diuji melalui beberapa kasus yang ia tangani. Sosoknya yang dikenal tak mempan disogok seolah menjadi antitesis dari rezim kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu. Salah satu kasus yang ditangani Hugeng adalah penyelundupan mobil mewah oleh Roby Cahyadi. Hugeng menemukan kejanggalan ketika timnya menggerebek aksi penyelundupan mobil mewah Roby di Pelabuhan Tanjung Priok. Roby dan kakak sulungnya Sigit Wahyudi digelandang polisi ke Komdak 7 Jakarta Raya berikut 8 Mercedes selundupannya. Namun hanya beberapa jam mendekam di sel atas intervensi dari orang kuat, keduanya langsung bisa menghirup udara bebas. Meski Roby bebas, Hugeng tetap meminta izin Presiden Soeharto untuk menyelidiki Roby Cahyadi. Setelah mengantongi izin dari Soeharto, Hugeng langsung membentuk tim dan melakukan investigasi. Namun, ketika hendak melaporkan hasil penyelidikannya kepada Soeharto, Hugeng menyaksikan Roby Cahyadi baru saja keluar dari rumah Soeharto. Karena merasa dibohongi, Hugeng batal menyampaikan hasil temuan yang diperoleh tim kepolisian. Saya masih ingat itu kan awal tahun 70-an gitu ya. Paruh pertama tahun 70-an gitu ya. Itu jadi skandal nasional, tapi kan dulu belum ada sosmed. Belum. Jadi ya semua tergantung informasi dari pemerintah. Dan itu mengganggu karena ada banyak tokoh-tokoh pengusaha seperti itu yang dibesarkan oleh Orde Baru, persisnya oleh Pak Harto, membesar menjadi konglomerat besar-besar. Kalau itu diganggu sama dengan mengganggu rezim otoritas Pak Harto waktu itu. Dari hasil investigasi yang dilakukan, tim kepolisian berhasil membongkar jaringan yang lebih besar di balik aksi penyelundupan yang dilakukan Roby Cahyadi. Jaringan melibatkan sejumlah nama pejabat seperti Kepala Badan Intelijen Sutopo Yuwono dan Kepala Dinas Penyelundupan Bea Cukai Tanjung Priok Abu Kiswo. Meski divonis 10 tahun penjara, Roby Cahyadi hanya menjalani masa hukumannya selama 2,5 tahun. Setelah keluar dari penjara, Roby kembali berbisnis dalam sektor tekstil dan bermitra dengan keluarga cendana. Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah. Kasus besar lain yang ditangani Hugeng semasa menjabat Kapolri adalah kasus Sum Kuning. Kasus ini bermula dari pemerkosaan seorang perempuan bernama Sumariem atau Sum yang diduga dilakukan segerombolan pemuda di Yogyakarta. Alih-alih mendapat keadilan, Sum justru mengalami kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oknum aparat kepolisian Yogyakarta. Pengakuan Sum terkait ketidakadilan yang dialaminya, yang dimuat sebuah surat kabar lokal, membawa perempuan desa ini pada petaka yang lebih besar. Ia dijerat kepolisian Yogyakarta atas tuduhan memberikan keterangan palsu. Kasus ini menjadi kian membesar lantaran insiden pemerkosaan yang dialami Sumariem diduga melibatkan sejumlah anak pejabat tinggi di Yogyakarta. Karena mencium ada hal yang tidak beres, Jenderal Hugeng langsung menyatakan sikap tak gentar menghadapi keterlibatan anak petinggi yang diduga memperkosa Sumariem. Pada akhir bulan Januari 1971, Hugeng melaporkan kasus Sum Kuning ke Presiden Soeharto. Namun, Soeharto justru menginstruksikan agar perkara Sum Kuning ditangani oleh Kopkamtib. Hal yang di mata publik terdengar aneh.
mengingat tupoksi Kopkamtib adalah menangani masalah-masalah politik luar biasa. Kalau kasus Sum Kuning ya yang berkaitan dengan Pak Ugeng itu memang tanggung jawabnya Pak Ugeng. Yang menjadi persoalan adalah kasus ini siapapun tahu pada waktu itu para pelakunya adalah oknum TNI. Gitu. Nah, karena fungsi Hankam, pertahanan dan keamanan itu masih jadi satu, ujungnya yang kena polisi. Polisi tidak mungkin memproses kasus-kasus seperti itu. Yang kemudian berulang karena tidak ditemukan orangnya atau direkayasa, pelakunya ditemukan tapi sesungguhnya bukan itu pelakunya, muncul lagi pada kasus Marsinah. Gitu. Nah, semua tahu, kita tahu semua apa yang terjadi gitu. Dan ini menjadi alasan yang pas karena kebijakan-kebijakannya Pak Ugeng mulai mengganggu Pak Harto juga gitu, mulai tidak nyaman dan tekanan makin kuat dari kalangan tentara untuk mengganti Kapolri. Gitu. Setelah keluarnya instruksi Presiden perihal penanganan kasus Sum Kuning, Hugeng, sebagaimana dituturkan dalam salah satu buku biografinya, menyadari bahwa sebuah kekuatan besar berhasil menutup kasus Sum Kuning. Hugeng pesimis kasus tersebut bisa disingkap pada masa jabatannya. Dugaan Hugeng di kemudian hari terbukti benar. Pada bulan Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan dini oleh Presiden dengan alasan peremajaan, meski penggantinya adalah Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Hasan yang umurnya jauh lebih tua darinya. Pada waktu dulu harus dipahami, Kopkamtib itu kan kayak seperti atau Bakorsanas, Kopkamtib itu semacam keranjang sampah. Semua kasus yang udah berat-berat diambil semua, ini semua. Dia akan diselesaikan dengan cara-cara mereka. Itu kan perilakunya Soeharto dari dulu. Seluruh keluarga dari anggota petisi 50 itu semua kalau ada bidang usahanya itu dibekukan.
Setelah tak lagi menjabat sebagai Kapolri, Hugeng mengisi masa pensiunnya melalui berbagai kegiatan seperti melukis, bermusik, dan menyanyi. Di Hawaiian Senior kala itu menjadi sarana Hugeng menyalurkan hobinya kembali yang sempat digeluti semasa SMA. Hugeng kembali mengisi layar kaca melalui tembang Hawaiiannya selama 10 tahun. Pada tahun 1980, bersama sejumlah tokoh nasional seperti Jenderal Aha Nasution, Ali Sadikin, Muhammad Natsir, dan lain-lain, Hugeng bergabung dalam kelompok Petisi 50, sebuah gerakan moral yang aktif mengkritisi pemerintah Orde Baru yang dianggap menyeleweng dari cita-cita kemerdekaan. Karena keterlibatannya dalam gerakan kritis ini, sebagaimana tokoh-tokoh Petisi 50 lainnya, sejumlah hak perdata Hugeng sebagai warga negara dimatikan oleh rezim Soeharto. Salah satunya, Hugeng dilarang datang pada upacara Bayangkara. Hugeng baru diperbolehkan kembali menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara pada tanggal 1 Juli 1997 atau 10 tahun setelah hak perdatanya tersebut dimatikan. Petisi 50 itu saya pun juga waktu itu pernah juga sedikit mengalami, karena seluruh keluarga dari anggota Petisi 50 itu semua kalau ada bidang usahanya itu dibekukan. Ya, tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak boleh ini, pinjam bank tidak boleh. Nah, karena waktu itu saya bekerja di satu perusahaan, saya harus menandatangani satu surat ke departemen, itu ditolak karena ada nama Hugeng. Setelah tidak diperbolehkan lagi mengisi acara musik di TVRI, Hugeng hidup sederhana lewat dana pensiun dan uang dari hasil menjual lukisan-lukisan karyanya. Akibat penyakit stroke yang dideritanya pada tanggal 14 Juli 2004, Hugeng Iman Santoso meninggal dunia. Sesuai permintaannya sebelum meninggal, jenazah Hugeng dimakamkan di pemakaman umum berdekatan dengan makam para kerabatnya yang telah meninggal. Dia lebih tenang, dia bilang saya lebih tenang dan saya nanti bisa di sebelah istri saya. Dan saya happy. Ya. Jadi dia pilih sendiri Desa Tonjong. Meski telah berpulang, hingga kini jejak langkah dan karakter pribadi Hugeng Imam Santoso bisa menjadi teladan nyata bagaimana polisi menjadi representasi dari masyarakat. Sosok Hugeng yang merakyat, sederhana, jujur, dan anti korupsi hingga kini masih dirindukan dalam tubuh kepolisian. Saya kira kesan lain adalah di dalam diskusi-diskusi atau apa, dia bukan politisi. Ya, karena itu bahasanya sederhana dalam konteks bahasa yang jujur aja, lurus aja, tidak mencong-mencong. Pada saat beliau sudah mulai gerah ya, sakit, kita bicara di beranda rumah beliau, saya temani beliau, saya tanya sama beliau, "Pap, nama papa itu lengkapnya 3 suku kata, Hugeng Iman Santoso. Tapi orang kadang-kadang Imam M, tapi sebetulnya Iman, ya, Iman Santoso. Kenapa tanda tangan papa cuman Hugeng saja?" Saya bilang. "Kok nggak lengkap? Hugeng Iman Santoso." Dia cuma pegang tangan saya. Itu saya kalau cerita itu selalu merinding itu ya. Dia pegang tangan saya, dia bilang, "Dit, saya akan buktikan sampai saya mati bahwa iman saya betul-betul sentosa. Baru saya pantas pakai nama 3 suku kata." Metro TV, knowledge to elevate. Terima kasih sudah menyaksikan film tersebut. Dapat berbagai hal yang dapat kalian
teladani dari Jenderal Hugeng Iman Santoso. Kita lanjutkan ke peta konsep. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai sistem hukum dan peradilan nasional. Nanti di sini terbagi menjadi 4 bagian. Ada sistem hukum. Di sini ada sistem, sebuah sistem itu seperti apa. Kemudian masuk ke hukum. Ini ada 3 pendapat ahli. Ada Mr. E. Meyer, seperti yang pernah Bapak jelaskan, bahwa Mr. di sini itu adalah sebagai gelar S1 di Belanda untuk sarjana hukum. Kemudian E. Utrecht, SH, kemudian Sir Muhammad Amin, SH, seperti itu. Kemudian di sini ada juga tujuan hukum. Hukum itu bertujuan untuk apa saja. Kemudian ada sumber hukum, apakah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Kemudian ada di sini penggolongan hukum berdasarkan wujudnya, berdasarkan ruangnya, berdasarkan waktunya, berdasarkan pribadinya, berdasarkan isinya, dan berdasarkan tugas dan fungsinya. Kemudian ada peradilan nasional, mulai dari peradilan umum, ada pengadilan agama, ada pengadilan militer, ada pengadilan tata usaha negara, dan ada mahkamah konstitusi. Itu yang akan kita pelajari pada materi ini tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Kemudian kita lanjut mengenai sistem hukum dan peradilan internasional. Di sini ada pengertian sistem. Sistem dalam Kamus Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Bapak umpamakan kalau sistem itu contohnya seperti mobil. Mobil itu adalah sebuah sistem. Mana yang lebih penting? Apakah supirnya? Apakah bannya? Apakah persnelengnya? Apakah remnya? Apakah akinya? Apakah mesinnya? Apakah sweepernya? Atau apakah joknya? Coba kita bayangkan, ada supirnya, gak ada bannya, tidak bisa jalan. Ada supirnya, gak ada mesinnya, tidak bisa jalan juga. Kemudian ada supirnya, ada bannya, ada bensinnya, ada mesinnya, tapi gak ada akinya, tidak bisa juga jalan. Gak ada tempat duduknya, bisa jalan tapi gak enak. Jadi keseluruhan sistem itu membentuk satu kesatuan dan semuanya itu sangat penting. Jadi kalau sistem sudah jalan, maka semuanya itu sangat penting. Jadi saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Unsur-unsur dalam sistem mencakup itu yang pertama seperangkat komponen, elemen, dan bagian. Kemudian saling berkaitan dan tergantung. Kemudian kesatuan yang terintegrasi, memiliki peranan dan tujuan tertentu. Kemudian ada interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar, seperti itu. Jadi salah satu sistem kendaraan, mobil, di sana satu sistem, kemudian menjadi sistem yang lebih luas lagi, yaitu transportasi darat, menjadi sistem yang lebih luas lagi, transportasi di Indonesia, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pengertian hukum. Menurut Profesor Mr. E. Meyer, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dan masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Jadi semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, pertimbangan kehormatan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa. Jadi ketika penguasa menjalankan hukum tentunya yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia, ya itu tidak jadi masalah. Walaupun hukum itu sifatnya memaksa karena mereka sebagai pelaksana hukum, ya harus dilakukan. Karena untuk melindungi kepentingan yang lebih banyak. Seperti Leon de Guit, menurut Leon de Guit, hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. Jadi hukum itu sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Jadi dengan adanya hukum akan mengatur bahwa kepentingan bersama itu tidak akan terganggu. Saling hormat menghormati dengan adanya hukum. Tidak bisa dibayangkan kalau di Indonesia adalah bukan negara hukum, semua orang bebas melakukan tindakan apapun,
maka itu akan terjadi kekacauan-kekacauan seperti itu. Tapi dengan adanya hukum, orang akan takut untuk melakukan tindakan pidana, orang akan berpikir 2 kali untuk melakukan pembunuhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menurut Dr. Andes E. Utrecht, sarjana hukum, menurut beliau itu hukum adalah himpunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu pula, gitu, seperti itu. Jadi kumpulan aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Seperti itu. Itu adalah dari hukum. Kemudian unsur-unsur dalam pengertian hukum di sini ada peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Ada peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang. Kemudian peraturan itu bersifat memaksa. Jadi hukum itu bersifat memaksa dan harus dipatuhi. Dan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Itu unsur-unsur dari hukum. Jadi sanksinya sangat tegas, memaksa seperti itu. Jadi kalau ada tindak pidana pembunuhan, kemudian walaupun pembunuhnya itu sampai nangis terus tidak mau ditangkap, itu harus dilakukan. Karena apa? Karena satu, untuk memberikan efek jerah. Kemudian kedua, agar orang lain tidak meniru hal yang dia lakukan. Kemudian ada juga keadilan dari sisi korban seperti itu. Bertolak dari pengertian sistem dan hukum yang telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. Jadi satu kesatuan hukum. Satuan hukum yang berlaku pada satu negara tertentu dipatuhi dan ditaati oleh warganya. Kemudian kita akan lanjut ke tujuan hukum. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Tujuan dibuatnya hukum menurut berbagai pakar adalah sebagai berikut. Di sini ada pakarnya itu Pak Subekti, sarjana hukum. Kemudian beliau menyatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang mendatangkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Seperti itu. Jadi hukum itu sebenarnya untuk tujuan negara, jadi untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Dia tidak akan mungkin tercapai kemakmuran dan kebahagiaan apabila sering terjadi perampokan, apabila sering terjadi pembunuhan. Maka dengan adanya hukum, semua orang akan menjadi tentram, semua orang akan menjadi bahagia, seperti itu. Karena orang yang melakukan tindakan pidana itu akan berpikir 2 kali, takut dipenjara, takut mendapatkan hukuman yang berat, seperti itu. Kemudian menurut Van Apeldoorn, beliau menyatakan bahwa mengatur hukum itu tujuannya itu untuk mengatur pergaulan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dari pihak yang merugikan. Tujuan hukum itu adalah memang untuk seperti itu. Untuk mempertahankan kehormatannya, kemerdekaan untuk melakukan berbagai tindakan, tapi dengan batas-batas hukum itu sendiri. Jadi seseorang bebas melakukan apapun asal tidak mengganggu kebebasan orang lain. Itu poin pentingnya. Kemudian menurut Ye Van Kan, tujuan hukum adalah untuk menjaga agar kepentingan tiap manusia itu tidak terganggu. Jadi kepentingan tiap manusia itu banyak, supaya tidak terganggu, supaya sesuai dan tidak saling merugikan, maka adanya hukum seperti itu. Dengan adanya hukum, maka semua akan diatur, semua ada aturannya, semua ada aturan mainnya. Kalau tidak sesuai dengan aturan main, bisa mengajukan ke aparat-aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum. Sedangkan menurut Geni, hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya guna dan kemanfaatannya. Seperti itu. Untuk mencapai keadilan, hukum itu, jadi kalau seseorang berbuat salah, kemudian nanti untuk memberikan rasa keadilan dari sisi korban, maka dengan adanya hukum itu akan memberikan sisi keadilan seperti itu. Kemudian sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum formal. Macam-macam sumber hukum itu ada beberapa. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada traktat, yang ketiga ada kebiasaan atau hukum tidak tertulis,
Kemudian yang keempat ada doktrin. Kemudian yang kelima ada jurisprudensi. Kita akan kaji satu persatu. Yang pertama ada tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2003. Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman pembuat aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua TAP MPR, akan tetapi TAP MPR sekarang tidak benar-benar menjadi sumber hukum positif di Indonesia, dan TAP MPR itu semuanya digabungkan menjadi satu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di bawahnya ada undang-undang. Kemudian yang selanjutnya di bawahnya ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, kemudian ada keputusan presiden, kemudian ada peraturan menteri, sampai ada peraturan daerah, dan sampai yang ke bawahnya itu mungkin peraturan kepala desa, peraturan kelurahan gitu seperti itu. Kemudian di sini ada penggolongan hukum. Berdasarkan wujudnya, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berdasarkan ruangnya, ada hukum lokal, nasional, dan internasional. Kemudian berdasarkan waktunya, ada lus constitutum dan ada lus constitudum. Nah, kemudian ada berdasarkan waktunya, satu lagi yaitu hukum antar waktu. Berdasarkan pribadinya, berdasarkan objek sengketanya, ada satu golongan, ada semuanya, ada antar golongan. Kemudian berdasarkan isinya, ada hukum publik, yaitu hukum tata negara, ada hukum administrasi, kemudian ada hukum pidana, dan ada hukum acara. Kemudian ada hukum privat atau perdata, ada hukum perorangan, ada hukum keluarga, ada hukum kekayaan, ada hukum waris. Kemudian tugas dan fungsinya, ada hukum material, ada hukum formal. Kemudian formal juga dibagi dua, ada pidana formal, ada perdata formal. Kemudian sanksi hukum. Macam-macam sanksi pidana berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada hukum pokok dan ada hukum tambahan. Hukum pokok itu terdiri dari hukuman mati, kemudian hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup, hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari seperti itu. Kemudian ada hukuman tambahan yang terdiri dari ada pencabutan hak-hak tertentu. Contohnya ada beberapa pelaku tindak pidana korupsi, dia itu hak-hak tertentunya yaitu hak untuk berpolitiknya ada yang dicabut. Kemudian ada perampasan, penyitaan barang-barang tertentu. Ini tindak pidana korupsi juga banyak barang-barang yang disita. Kemudian ada pengumuman keputusan hakim. Jadi nanti hakim akan memberikan keputusan dan itu apabila sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam artian sudah ingkrah, maka semuanya harus ditaati seperti itu. Kemudian di sini ada perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Ini berdasarkan isinya. Kalau hukum pidana, pelanggaran hukum pada umumnya segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas polisi yang mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan pidana, deliknya itu disengaja disebut dengan delik dulus dan tidak disengaja disebut delik culpa. Nah, kalau hukum perdata, pelanggaran hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Di sini ada pihak yang mengadu atau penggugat dan ada pihak yang diadu atau tergugat. Nah, contoh hukum pidana seperti kasus pembunuhan. Walaupun keluarga korban sudah ikhlas dan tidak mau mengambil jalur hukum atau dia menjadi penggugat, itu tetap polisi dalam hal ini harus menindak, harus melakukan penyelidikan dan penyidikan dibantu dengan kejaksaan. Nanti berkasnya akan dimasukkan kejaksaan, walaupun keluarga korban sudah ikhlas, karena itu termasuk hukum pidana. Kalau hukum perdata contohnya utang piutang, kalau si penggugat sudah merasa puas dan sudah mengikhlaskan utang piutangnya, maka itu tidak menjadi objek sengketa lagi dan tidak perlu dibawa ke ranah hukum lagi. Kalau mereka kedua-duanya sudah merasa puas seperti itu dan tidak mau mengambil jalur hukum. Sama sepertinya pencemaran nama baik dan sebagainya, itu adalah hukum perdata.
Kemudian ada peradilan nasional berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dalam lingkungan ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Di sini Mahkamah Agung ada pengadilan tinggi umum, awalnya itu pengadilan negeri umum atau sipil. Ini biasanya ada di kabupaten kota. Kemudian ada pengadilan tinggi umum atau sipil, ini ada di provinsi. Kemudian ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, kemudian ada pengadilan militer, kemudian ada pengadilan tinggi militer, ada pengadilan tata usaha negara, ada pengadilan tinggi tata usaha negara. Ini sifatnya kabupaten atau kota, dan ini sifatnya adalah provinsi, dan ini sifatnya adalah nasional. Nanti kalau di Mahkamah Agung itu sifatnya kasasi. Jadi kalau kalian berperkara, contohnya di pengadilan negeri, dan kalian merasa tidak puas, atau penggugat merasa tidak puas, atau yang digugat merasa tidak puas, maka itu bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi juga masih tidak puas, maka akan masuk ke Mahkamah Agung seperti itu. Kemudian hasil yang diharapkan setelah mempelajari materi yang kedua, yaitu kalian nanti akan dapat menguraikan fungsi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Kemudian kalian juga dapat mendeskripsikan tugas dan kewenangan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Kemudian kalian juga dapat menganalisis wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, dapat mendeskripsikan dengan memberikan contoh bentuk sikap terbuka, objektif atau rasional, dan mengutamakan kepentingan umum. Nah, di sini peran lembaga peradilan. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Nanti kita akan bahas mengenai fungsi, tugas, dan wewenang. Kemudian ada pengadilan tinggi, ada fungsi, tugas, dan wewenang juga. Mahkamah Agung ada fungsi, tugas, dan wewenangnya juga, dan Mahkamah Konstitusi ada wewenang dan kewajibannya. Nah, di sini peranan lembaga peradilan, ada pengadilan negeri, ini tingkat pertama. Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasan. Tugas dan wewenang dari pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Nah, tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan yaitu korupsi, terorisme, narkotika atau psikotropika, pencucian uang, atau yang ditentukan oleh undang-undang, dan perkara yang terdakwanya berada di dalam rumah tahanan negara. Seperti itu. Jadi kalau tahanannya itu kan bisa ditahan, bisa juga tidak ketika statusnya tersangka. Jadi kalau dikhawatirkan satu akan menghilangkan barang bukti, kemudian kedua akan melarikan diri, maka pihak kepolisian atau kejaksaan berwenang untuk melakukan pengurungan di rumah tahanan atau di rumah tahanan yang ada di Polres atau rumah tahanan yang ada di kejaksaan. Nah, kalau pelakunya sudah dilakukan pengurungan, maka harus didahulukan untuk diproses perkaranya, seperti itu. Kemudian tugas dan wewenang dari pengadilan negeri. Yang pertama, menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penghentian tuntutan, seperti itu. Kemudian dua, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Jadi ketika bukti-bukti tidak lengkap atau tidak P21, jadi P21 itu adalah sebuah semboyan apabila bukti dan saksi itu sudah cukup. Nah, apabila tidak cukup, belum P21, kemudian ternyata polisi salah tangkap dan sebagainya, maka oleh pengadilan negeri bisa dilakukan rehabilitasi. Kemudian yang selanjutnya memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Kemudian mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku dari hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya.
ini tugas dari pengadilan negeri, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, kemudian memberikan teguran dan peringatan yang dipandang perlu dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Jadi kalau sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan hati nurani, maka ketua pengadilan negeri dapat menegur hakim. Kemudian melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasan kepada ketua pengadilan tinggi, ketua Mahkamah Agung, dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan dari seorang notaris, seperti itu. Pengadilan tinggi atau tingkat kedua. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, karena dia untuk pengadilan tingkat banding. Fungsi pengadilan tinggi adalah: satu, menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. Kemudian dua, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya. Tiga, mengawasi dan meliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. Empat, untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Jadi kalau ada pengadilan negeri yang melakukan tindakan yang di luar kewajaran, maka pengadilan tinggi itu dapat memberikan teguran. Kemudian wewenang pengadilan tinggi, yaitu: satu, mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Contohnya ketika kalian melakukan suatu tindakan pidana, atau ada orang yang melakukan tindakan pidana, kemudian masuk ke pengadilan negeri. Di pengadilan negeri merasa tidak puas dengan hukumannya yang terlalu berat, maka bisa naik banding ke pengadilan tinggi. Atau hakim memutuskan di pengadilan negeri hukumannya itu menurut jaksa penuntut bahwa terlalu ringan, maka jaksa penuntut dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi agar diproses berdasarkan tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut. Kemudian selanjutnya berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberikan penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim. Kemudian yang selanjutnya adalah Mahkamah Agung, ini untuk tingkat kasasi yang paling tinggi. Daerah hukum Mahkamah Agung meliputi seluruh wilayah Indonesia dan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan menjaga serta menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung: satu, melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Kedua, mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Tiga, mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. Empat, untuk kepentingan negara dan keadilan, Mahkamah Agung memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran, baik itu ke pengadilan tinggi maupun ke pengadilan negeri. Kemudian wewenang Mahkamah Agung: memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Dua, memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. Tiga, memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali atau PK. Tentunya kalau mengajukan PK, jadi sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, kemudian dapat mengajukan PK, peninjauan kembali, apabila ada nopum. Nopum itu adalah bukti-bukti baru. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. 4. Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kemudian, karena untuk peraturan yang menyangkut terhadap undang-undang dasar atau undang-undang itu dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian selanjutnya,
meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. Kemudian yang selanjutnya memberikan teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Kemudian yang terakhir, wewenang dari Mahkamah Agung itu memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali atau PK pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kemudian dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung dikarenakan atau tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Kemudian yang kedua, salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku. 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Nah, ini untuk tingkat terakhir untuk kasasi. Kemudian, permohonan kasasi dapat dilakukan dalam perkara perdata maupun pidana. Kemudian, asas penuntutan bagi seorang yang dianggap bersalah, ada asas oportunitas dan ada asas legalitas. Kemudian, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan ini berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen yang keempat. Wewenang Mahkamah Konstitusi, wewenang dan kewajibannya diantaranya yaitu wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan pemilihan umum. Kewajibannya yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sikap sesuai ketentuan hukum, ada sikap terbuka, ada sikap objektif, dan ada sikap mengutamakan kepentingan umum. Contoh sikap terbuka diantaranya itu mau mengatakan benar atau salah dan berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum. Kemudian yang kedua, ada harus sikap objektif dan rasional, sanggup menyatakan ya atau tidak dalam ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya. Kemudian yang terakhir, sikap mengutamakan kepentingan hukum, contohnya, merelakan tanah atau bangunan diambil pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan. Nah, di sini contohnya ada pembangunan jalan tol, tetapi melewati daerah sawahan kita harus merelakan karena untuk kepentingan umum seperti itu. Kemudian materi yang ketiga ini tentang korupsi. Hasil yang diharapkan diantaranya itu menguraikan pengertian korupsi dan persepsi masyarakat tentang korupsi, kemudian menganalisis fenomena korupsi di Indonesia, kemudian mendeskripsikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, kemudian yang terakhir menampilkan sikap peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, di sini korupsi di Indonesia berdasarkan peta konsepnya, ada pengertian korupsi, ada gambaran umum korupsi, kemudian ada korupsi di sini ada persepsi masyarakat, kemudian ada fenomena korupsi, kemudian peran serta upaya pemberantasan korupsi, ada upaya pencegahan, upaya penindakan, ada upaya edukasi masyarakat, dan ada upaya edukasi lembaga swadaya masyarakat. Di sini upaya pemberantasan korupsi, yang pertama itu pengertian korupsi. Kata korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur penyelewengan atau ketidakjujuran. Nah, kemudian ada juga istilah kolusi, adalah pemupakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat dan bangsa. Jadi kalau korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum yang akan menguntungkan sendiri. Kalau kolusi yaitu pemupakatan jahat dengan orang-orang yang ada duduk di pemerintahan.
Kalau nepotisme itu adalah lebih mengedepankan kepada keuntungan saudara, sanak kerabat, atau kroni-kroninya. Lanjut. Kemudian ada gratifikasi. Pengertian gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengertian dalam arti luas yaitu meliputi pemberian uang, barang, atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengecualian yaitu sesuai pasal 12C ayat 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian gambaran umum korupsi. Tuntutan masyarakat untuk menegakkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi kolusi nepotisme dituangkan dalam TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Beberapa contoh kasus, beberapa perusahaan dan pejabat Indonesia yang menerima suap dari perusahaan Jepang sehingga mampu memenangkan proyek miliaran yen, yaitu di media Indonesia 15 Oktober 1999. Berdasarkan audit dari PricewaterhouseCoopers, terdapat inefisiensi di Pertamina sejak 1 April 1996 sampai dengan 31 Maret 1998 sebesar 6,1 miliar US dollar. Wah, itu luar biasa besar ya. Kemudian indeks persepsi korupsi IPK 2004 menurut Transparansi Internasional. Di sini yang paling bagus IPK-nya itu adalah Finlandia. Kita berada pada urutan 137 atau IPK-nya itu 2,0. Kemudian yang jelek itu ada Bangladesh 1,5. India juga lumayan kecil 2,8. Seperti itu. Kemudian praktek-praktek korupsi dalam urusan bisnis. Seperti ada izin usaha. Izin usaha di sini ada izin domisili, izin usaha, izin ekspor, angkut barang, izin bongkar muat barang, dan lain-lain. Kemudian dari segi pajak, ada restitusi pajak, perhitungan pajak, ada dispensasi pajak. Seperti itu. Contohnya seperti kasus Gayus Tambunan itu dalam pajak. Jadi Gayus Tambunan melaporkan kepada kantor pajaknya tidak sebanyak yang aslinya. Kemudian dia meminta sejumlah uang kepada si wajib pajak dengan uang yang lebih kecil daripada si wajib pajak harus membayar uang pajak. Jadi Gayus Tambunan untung, yang wajib pajak untung. Tapi yang dirugikan adalah negara. Kemudian dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti dalam prosedur tender itu secara prosedur untuk penggunaan uang negara, yaitu dengan uang yang sekecil-kecilnya harus mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Kemudian ada penunjukan langsung, ada markup harga, jadi harga aslinya berapa di markup oleh dia. Kemudian ada penunjukan langsung, penunjukan perusahaan-perusahaan tanpa ada melalui tender. Kemudian ada proses pengeluaran dan pemasukan barang di pelabuhan atau ada bea cukai. Kemudian pungutan liar oleh oknum polisi, imigrasi, tenaga kerja, dan yang lainnya. Kemudian proses pembayaran termin proyek dari KPPN. Kemudian aktor pelaku korupsi pada Januari sampai Agustus 2004, ini data 2004. Tidak kurang dari 2,7 triliun rupiah uang negara yang dikorupsi pada tahun 2004. Itu menurut ICW, Indonesian Corruption Watch. Nah, di sini yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian yang dilakukan oleh anggota legislatif, partai politik, kemudian eksekutif, kemudian pemerintah daerah, kemudian pemerintah provinsi, seperti itu dan lain-lain. Persepsi masyarakat tentang korupsi. Kelompok mahasiswa sering menanggapi masalah korupsi dengan protes-protes terbuka. Mereka sangat sensitif terhadap
perbuatan korup yang merugikan negara dan masyarakat luas. Kemudian kedua, pada umumnya mereka masih memiliki idealisme tinggi dan berpikir jauh ke depan. Akan tetapi banyak sekali ketika mahasiswa tersebut menjadi pejabat, mereka juga sama, tidak berbeda jauh dengan pejabat yang melakukan korupsi. Kemudian ketiga, karena yang jadi pejabat sekarang-sekarang itu kebanyakan mereka dulunya adalah mahasiswa juga. Kemudian kritik-kritik mahasiswa pada umumnya karena faktor ketidakpuasan dan kegelisahan psikologis atau psychological insecurity. Kemudian tema-tema demonstrasi sering mengangkat permasalahan penguasa yang korup dan derita rakyat. Kemudian fenomena korupsi di Indonesia. Pada kehidupan masyarakat yang mengalami proses perubahan, selalu muncul kelompok-kelompok sosial baru yang ingin berpartisipasi dalam bidang politik, namun sesungguhnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. Di lembaga-lembaga politik mereka menjadi politikus instan, sering hanya ingin memuaskan ambisi pribadinya dengan dalih kepentingan rakyat. Tapi tidak jarang di antara mereka sering terjebak pada ambisi pribadi dan kepentingan kelompok tertentu. Sebagai akibatnya terjadi berbagai hal-hal berikut. Yang pertama, munculnya oknum pemimpin yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, itu sudah sangat banyak. Karena disadari atau tidak, ketika mereka menjadi pejabat, itu mereka menggunakan uang, menggunakan politik uang. Nah, yang salah itu adalah masyarakat yang menerima uang dari mereka. Kalau ketika menerima uang harus berpikir jauh ke depan, bahwa nanti mereka ingin uangnya kembali, seperti itu. Sehingga kesejahteraan umum mudah untuk dikorbankan. Lembaga-lembaga politik cenderung dimanipulasi oleh oknum-oknum pemimpinnya. Kemudian yang selanjutnya, pada sebagian oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba untuk mencapai objek politik dalam bentuk keuntungan material sehingga terjadi kehampaan motivasi perjuangan. Kemudian yang selanjutnya, terjadilah erosi loyalitas kepada bangsa dan negara karena lebih menonjolkan dorongan pemupukan harta kekayaan dan kekuasaan. Jadi mulailah penampilan pola tingkah laku yang korup seperti itu. Kemudian penyebab utama korupsi di Indonesia, yang pertama lemahnya komitmen dan konsistensi penegak hukum. Karena ada kalanya mungkin penegak hukum itu bisa untuk disuap, bisa untuk disogok, bisa untuk diberikan gratifikasi sehingga hukuman-hukumannya itu menjadi lebih rendah. Bahkan sampai saat ini walaupun ada melakukan tindakan pidana korupsi dan berdasarkan undang-undang Tipikor itu, apabila melakukan tindakan pidana korupsi ketika sedang krisis moneter atau uangnya sedang digunakan untuk bencana atau negara sedang dalam keadaan darurat, maka ketika uang tersebut dikorupsi maka itu bisa sampai hukuman mati. Nah, tapi di Indonesia belum ada, walaupun ada yang melakukan tindakan pidana korupsi ketika bencana di Palu, tapi tetap dia tidak dihukum mati. Jadi belum optimum remedium untuk konsekuensi hukum terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian selanjutnya, rendahnya integritas dan profesionalisme dari penegak hukum, kemudian dari penyelenggara negara. Kemudian adanya peluang di lingkungan kerja karena jabatan dan lingkungan masyarakat. Jadi peluang kerja di lingkungan kerjanya itu adalah seperti ini. Contohnya dia melakukan tindakan pidana korupsi 1M. Kemudian yang 200 juta dia bagikan ke teman-teman yang ada di kantor tersebut agar mereka tidak membocorkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya merasa selalu kurang dalam memperoleh penghasilan. Kemudian sikap yang tamak dan lemah iman, kejujuran dan rasa malu yang hilang juga. Kemudian ini segitiga korupsi. Ada dorongan, ada kesempatan, dan ada rasionalisasi. Jadi ada dorongan saja, tapi dia jabatannya rendah, tidak akan mungkin melakukan korupsi karena kesempatannya itu susah. Kemudian ada rasionalisasi. Rasional enggak kalau dia melakukan korupsi gitu, seperti itu. Bisa enggak kalau dia melakukan korupsi tidak ketahuan, seperti itu. Kemudian upaya pemberantasan korupsi. Ada upaya preventif atau upaya pencegahan, diantaranya satu, para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan dengan mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Kemudian selanjutnya menanamkan aspirasi, semangat, dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran, serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan agama.
Jadi sebenarnya kalian sebagai calon guru nanti akan mendidik anak-anak SD sebagai pondasi untuk karakter mereka, maka kalian memiliki posisi strategis agar anak-anak kita ketika nanti mereka menjadi pejabat tidak melakukan tindakan pidana korupsi. Kemudian selanjutnya melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip achievement atau berdasarkan prinsip prestasi atau keterampilan teknis dan tidak lagi berdasarkan norma akription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme seperti itu. Jadi dengan akription itu kan dengan yang banyaknya uang, yang punya saudara dekat seperti itu. Kalau untuk sekarang untuk rekrutmen PNS itu cenderung lebih bersih daripada beberapa dekade ke belakang. Kemudian rencana aksi nasional pemberantasan korupsi di sini. Yang pertama, perencanaan sebuah rencana aksi nasional yang efektif, terpadu dan menyeluruh atau National Integrity System dalam mencegah dan memberantas korupsi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Di antaranya untuk mencapai masyarakat madani, kemudian swasta, eksekutif, legislatif, yudikatif, media, dan pemuka agama. Kemudian, rencana aksi nasional juga diharapkan dapat mengidentifikasi gap antara konvensi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menentang korupsi, dan situasi dalam negeri saat ini. Jadi korupsi itu adalah extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa menurut konvensi Palermo. Maka untuk hukumannya harus optimum remedium seperti itu. Dalam pencanangan rencana aksi nasional pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Kemudian upaya penindakan berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 43 yang mengatakan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui undang-undang sehingga lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi seperti sekarang ini. Kemudian, strategi penindakan kasus ditangani sendiri oleh KPK dan yang dilimpahkan mungkin dari kepolisian atau kejaksaan. Nah, tahap putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan sekarang kasasi. Kasus pembelian tanah yang merugikan keuangan negara sampai 10 miliar lebih atas nama tersangka MH, Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan TW, mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, masing-masing diputuskan 8 dan 7 tahun penjara. Kemudian berada pada tahap penuntutan, kemudian itu di Komisi Pemilihan Umum. Kemudian ada tahap penyidikan, ada kasus PLCC Pertamina, ada kasus KPU, ada buku panduan, asuransi kecelakaan, ada penjualan aset negara, yaitu di Indosat. Kemudian ada yang dilimpahkan ke kepolisian dan kejaksaan, ada dihentikan penyelidikannya, ada pending, dan ada tahap penyelidikan, ada pengumpulan alat bukti. Beberapa contoh kasus penanganan kasus dan penindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK. Ada dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter jenis Mi-2 merek Rostov Rusia milik Pemda Nangro Aceh Darussalam 2004 yang menyangkut gubernur di Nangro Aceh Darussalam. Kemudian ada dugaan korupsi dalam pengadaan buku dan bacaan SD SLTP yang dibiayai oleh Bank Dunia tahun 2004. Ada dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara 10 miliar lebih. Kemudian ada dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas Presipment dan Placement Deposito dari Bank Indonesia kepada PT Texmaco Group melalui Bank BNI. Kemudian contoh kasus korupsi yang telah diputuskan pengadilan. Ada kasus pembelian helikopter Mi-2 merek PLC Rusia dengan terdakwa AP yaitu Gubernur Nangro Aceh Darussalam. Putusan di pengadilan negeri itu 10 tahun denda 500 juta dan membayar uang pengganti 3,6 miliar. Kemudian di pengadilan tinggi divonis 10 tahun, denda masih tetap, tidak ada perubahan. Kemudian di Mahkamah Agung sebagai putusan kasasi divonis 10 tahun, denda 500 juta dan membayar uang pengganti 6,4 miliar seperti itu. Jadi kalau denda ini harus dibayarkan kalau
uang pengganti ini bisa menggunakan subsidiar kurungan berapa tahun penjara gitu, seperti itu. Kemudian upaya edukasi masyarakat antara lain. Yang pertama itu masyarakat itu harus memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan-kepentingan publik. Kemudian yang kedua, tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal ini justru akan merugikan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan, terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, kecamatan, dan seterusnya sampai tingkat pusat atau nasional. Dengan adanya media-media yang transparan, maka itu akan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan lebih luas lagi. Kemudian yang selanjutnya, membuka wawasan seluas-luasnya, pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintah negara dan aspek-aspek hukumnya. Kemudian selanjutnya, mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kemudian ada upaya edukasi masyarakat antara lain menurut ICW, Indonesian Corruption Watch atau disingkat ICW, adalah organisasi NGO, Non-Government Organization, yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. Kemudian ada Transparansi Internasional, adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Publikasi tahunan terkenal yang diluncurkan TI adalah Laporan Korupsi Global. Survei tahun 2005 IPK Indonesia adalah 2,2, sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, dan Uzbekistan. Menurut hasil survei ini, Islandia adalah negara yang paling korup. Kemudian dampak korupsi di Indonesia. Yang pertama, makin meningkatnya beban masyarakat akibat badan usaha milik negara kurang efisiensi dalam mengelola kebutuhan publik seperti telekomunikasi, bahan bakar minyak, listrik, dan lain sebagainya. Kemudian rendahnya kualitas pelayanan publik, kemudian rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah. Kenapa Bapak contohnya seperti ini? Kalau pemerintah membangun sebuah jembatan, kemudian dengan anggaran 10 miliar. Tapi karena sebagian dikorupsi, sebagian digunakan untuk suap, maka itu yang jatuh ke proyeknya itu mungkin paling juga 5 miliar, setengahnya gitu. Seperti itu. Sehingga harus dikurangi kualitas semen, harus dikurangi kualitas batu, harus dikuranginya pasir, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan pada materi kali ini. Tugas berat dan menjadi tantangan buat kalian, yaitu bagaimana caranya agar siswa-siswi yang diajar oleh kalian jauh dari kata korupsi. Dan mereka dapat memegang idealisme mereka agar ketika mereka menjadi pejabat pun tidak melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin itu saja. Terima kasih atas penyimakan dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.